Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Pertama-tama kita sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkarena rahmat hidayahnya kita semua masih bisa berkumpul pada malam hari ini untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat isya berjamaah dan juga nanti akan kita lanjutkan salat tarawih dan salat witir berjamaah. Selawat beriring salam tak boleh kita bacakan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan memperbanyak salat pada beliau kita berharap syukur yang mengakhirkan amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah, pertama-tama kami dari Badan Pengelola Muslimat, yakni dari panitia amil zakat infak dan sedekah, ingin sekali lagi memberitahukan kepada bapak-bapak dan ibu bahwasanya panitia penerimaan zakat infak dan sedekah sudah mulai menerima zakat dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Adapun waktu pelaksananya adalah ba'da salat tarawih sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Adapun batas waktu terakhir penyerahan adalah pada tanggal 30 April atau hari Sabtu minggu depan adalah batas terakhir penyerahan zakat infak dan sedekah. Kemudian yang kedua, infak kita pada malam 21 kemarin adalah sebesar Rp180.000. Kemudian sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan sholat tarawih, kita akan mengadakan tausiah yang insyaallah pada malam hari ini akan diisi oleh Al-Ustaz Farhan Azimah SPHI MPD. Alhamdulillah beliau telah hadir dan telah memimpin kita sholat isya berjamaah. Dan yang akan bertindak sebagai bilal pada malam hari ini adalah Abang Muhammad Zulfikar. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan bila kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu azim, shadaqa rasuluhu nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini dengan rahmat dan rahimnya masih memberikan kepada kita ketetapan hati berupa hidayah untuk sama-sama berjuang mengumpulkan pundi-pundi pahala di bulan suci Ramadan ini yang insya Allah akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan mudah-mudahan jerih payah selama ini sampai malam hari ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hitungan yang tidak terhingga. Selawat bermahkota salam marilah kita persembahkan keharibaan junjungan alam Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah lebih dari 15 abad yang lalu beliau meninggalkan kita, namun cinta beliau kepada kita masih terasa, dan hari ini kita juga cinta kepada beliau dan kita realisasikan dengan kita selalu berselawat kepadanya. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir, di yaumil qiyamah, kita akan dapat kado istimewa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini malam keberapa Bu? Malam keberapa Bu? Malam ke-22 Ramadan. Udah semakin di penghujung Ramadan ini, sabun kayaknya semakin maju, ya, semakin lapang musolanya. Atau ada yang tidak suka di dalam karena ber-AC, makanya dia di luar, ya kan? Namun hari ini malam ke-22 Ramadan ini di dalam kitab Duratul Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir dikatakan barang siapa yang sholat sunnah tarawih pada malam ke-22 Ramadan kali ini, maka nanti dia akan dilindungi dari siksa hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiamat itu banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kiamat itu sangat sungguh luar biasa dahsyatnya, ya. Makanya kalau memang itu betul-betul terjadi, maka kita tidak akan sanggup menolaknya. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah itu sampai spesifik Allah menamakan surah di dalam Al-Quran itu surah kiamat. Al-Qari'ah, kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah. Apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, di mana ketika manusia itu, ya, berhamburan seperti larang. Tahu ibu larang? Sana kemari sibuk gak menentu, ya. Nah, larang itu kalau rame-rame berkumpul di cahaya lampu, dia sibuk kemana, ya kan, sana kemari. Yang bisa menaklukkan dia air di bawah menjatuhannya dia. Begitulah yang terjadi nanti ketika kiamat terjadi. Manusia itu sibuk, ya, tidak bisa lagi memikirkan orang lain. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan sampai seorang ibu pun yang punya anak bayi tidak lagi memikirkan anak bayinya yang akan disusuinya. Itulah hebatnya hari kiamat itu, Bapak Ibu. Dan gunung-gunung berhamburan seperti bulu-bulu yang berterbangan. Matakunul jibalu kal'ihnim manfush. Gunung-gunung berterbangan seperti bulu-bulu. Ibu pernah nampak bulu? Bulu ayam kita bilang, ya. Kalau bulu sendiri, ya, bulu rambut, ya kan? Bulu kaki, bulu jempol, ya kan? Bulu di ketiak, ya. Hiduplah seperti bulu ketiak. Walaupun terhimpit, panas, pengap, tapi sanggup dia bertahan dan tumbuh subur. Ya, seperti bulu-bulu yang berhamburan. Itu gunung, Bapak Ibu. Bagaimana pula kita? Itu belum lagi masuk pasti ke pada masyarnya. Ya, setelah kiamat nanti, maka semua manusia itu akan dikumpulkan di padang masyar. Maaf Bapak Ibu, hari ini kita agak tema-temanya ke akhirat dulu, ya kan? Karena itu termasuk rukun iman yang ke berapa Bu? Udah lupa Ibu ini gacu ya. Pancasila kalau lupa nggak apa-apa.
kombinasi lah. Lupa nih nggak masalah ya kan. Kalau rukun iman lupa, kacau gitu ya. Yang ke 5, pintar baik ya. Ya, akhirat itu setelah kiamat terjadi, maka nanti fase selanjutnya manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dari zaman Atu Adam, manusia dibangkitkan semuanya. Ya, makanya kadang-kadang ada hikmah tertentu kenapa kita dibangkitkan lagi nanti di padang mahsyar. Itu menandakan bahwa sampai hari ini tidak ada manusia yang kembali hidup. Bapak Ibu, kita lihat ada orang yang meninggal 100 tahun yang lalu, di batu nisannya tertulis 100 tahun yang lalu. Sampai hari ini pernah dibalik Bapak Ibu? Tidak kan? Artinya apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Artinya akhirat itu lebih kekal. Ya, gak akan pernah hidup lagi manusia dalam kubur itu kecuali nanti dikumpulkan oleh Allah ketika masuk fase padang mahsyar. Padang mahsyar itu luasnya seluas langit dan bumi. Wajarlah seluas langit dan bumi karena manusia dikumpulkan zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Berapa triliun manusia yang akan dikumpulkan, dan wajar tempatnya harus luas. Nanti tak kalah ketika itu matahari pun hanya sejengkal di atas kepala kita, ya. Mendidih kita, ya. Bermandikan keringat. Tergantung juga amal masing-masing manusia itu. Ada yang santai aja ya. Walaupun matahari sejengkal di atas kepala, santai aja. Siapa yang melindunginya? Yang melindunginya adalah amal yang ketiga di dunia. Ada yang kepanasan, ada yang meleleh tubuhnya sampai tulangnya tumbuh lagi sempurna seperti biasa, begitu seterusnya. Luar biasa pada masyarakat. Jadi ketika selesai yaumil masyarakat nanti baru yaumil hisab, baru berbaris manusia itu, ya, berbaris manusia itu diperhitungkan, ya, apa-apa yang pernah dilakukannya ketika hidup di dunia ini. Ya, walaupun sekarang ini lengkap manusia canggih, ada CCTV, tapi CCTV-nya Allah lebih canggih daripada CCTV-nya manusia. Sebelum ada muncul CCTV, manusia dari sejak lahir ke dunia ini diperintahkan oleh Allah malaikat raqib dan atid. Ya. Malaikat rekap namanya, mereka titulasi, ya, berapa amal perbuatan yang kita lakukan. Ada lagi malaikat atid, katanya malaikat yang mencatat, merekam apa segala perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ini. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada hari akhir, apa korelasinya, hubungannya dengan Ramadan ini? Ya. Ramadan ini luar biasa Bapak Ibu. Kata Allah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kullu amali bani Adam lahu. Setiap amal anak Adam itu untuknya, illa siyam fa innahu li, kecuali puasa aku yang akan membalasnya, aku yang akan memberikan ganjarannya. Wa ana ajzabi, dan aku yang akan memberikan apa ganjarannya. Ganjaran itu tidak dibilangkan oleh Allah berapa, ya, tidak terhingga. Ya, tidak akan pernah tahu kita. Kalau amal-amal yang nanti tahu kita. Nah, makanya luar biasa Ramadan kali ini, ya, Allah masih mempertemukan kita di bulan Ramadan. Bukan tidak banyak pahala yang bisa dikumpulkan pada pundi-pundi amal kita nanti. Bahkan malam hari ini malam ke-22 Ramadan, tadi malam ke-21. Ya, di dalam literatur berbagai macam buku tentang Lailatul Qadar, ya, dijelaskan bahwasanya barang siapa, ya, yang mampu mendapatkan malam Lailatul Qadar itu merupakan sebuah keberuntungan dalam hidupnya pada tahun ini. Sesuai dengan Al-Quran surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kalkulasikan 1000 bulan dalam hitungan tahun, maka kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau malam tahun ini kita sekali mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka sama dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
selama 83 tahun 4 bulan. Lebih lagi dikasih bonus sama Allah. Umur kita, apalagi orang Indonesia ini kan, gampang kena sakit gula, diabetes, asam urat, kolesterol, jantung. Umur orang Indonesia ini pendek-pendek menurut lembaga survei. Bukan politik aja disurvei ya, orang-orang Indonesia pun disurvei juga pendek-pendek umur orang Indonesia ini. Ya, lain kalau orang Barat, karena orang Barat itu ada budaya olahraganya ya, aktivitas olahraga setiap hari. Kalau kita kan jarang olahraga, ya, maka umur kita pendek-pendek. Makanya pensiun itu 58 tahun yang di kantor, guru yang lama 60 tahun. Ya. Tapi Allah kasih pahala senilai 83 tahun 4 bulan, 1 kali dapat. Seumur hidup kita dapat selama 10 kali 830 tahun kurang lebih. Benar ada gitu. Makanya kenapa turun surah Al-Qadar ini? Di dalam Asbabun Nuzul dijelaskan kisah orang Israel yang bernama Syamud Al-Ghazi. Dia memerangi orang-orang kafir selama 1000 tahun, ya, memerangi orang-orang kafir selama 1000 tahun dan beribadah kepada Allah 1000 tahun. Ini singkat cerita dari Bapak Ibu. Dan ketika itu Nabi Muhammad mengatakan para sahabat, dan para sahabat pun mengatakan, ya Rasul, kita bisa nggak kayak Syamud Al-Ghazi itu? Bisa. Maka turunlah ayat Al-Quran Al-Qadar itu yang memberikan bonus kepada umat Nabi Muhammad bahwasanya ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sama dengan 83 tahun 4 bulan, dan mudah-mudahan setiap tahunnya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan kepada Ustaz Farhan Azimah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi nambah ilmu kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mari sama-sama kita teruskan kita untuk kita lanjutkan salat tarawih berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B News TV.